Tak heran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Garut jauh tertinggal dari kabupaten kota lainnya di Jawa Barat. Infrastruktur dasar pendidikannya saja banyak dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Menuntut ilmu bisa di mana saja, tapi kalau tidak dibarengi dengan fasilitas memadai tentu juga akan menjadi suatu hambatan dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM). Misalnya bangunan SDN 3 Cinta Karya, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Kondisinya sungguh sangat memprihatinkan. Jangankan musim hujan, musim kemarau saja, air masuk ke dalam kelas disebabkan aliran sungai yang berada di belakang sekolah. Berdiri satu pondasi dengan bangunan sekolah. Hal ini menyebabkan air masuk ke ruangan kelas. Yang lebih mirisnya lagi, salah satu bangunan kelas, atap kelas bocor, plafon banyak yang jebol. Bahkan kurangnya meja dan kursi untuk siswa membuat kegiatan belajar dilakukan dengan duduk di lantai beralaskan terpal. Politikus Partai Gerindra Tatang Sumirat yang juga Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Garut merasa prihatin dengan kondisi bangunan SDN Cinta Karya 3 dan meminta Korwil dan pengawas di masing-masing wilayah kerja juga memperhatikan pembenahan administrasi, termasuk mendorong Dinas Pendidikan untuk memberikan tingkat kenyamanan terhadap para peserta didik. Di ruang Komisi 4, saya sudah terhubung dengan Ketua Komisi, Bapak Tatang Sumirat, dan saya akan berbincang-bincang terkait dengan kondisi bangunan SDN 3 Cinta Karya. Ketua, bangunan SDN 3 Cinta Karya Kecamatan Samarang, kondisinya sungguh sangat memprihatinkan. Sering banjir, disebabkan oleh aliran sungai yang ada di belakang sekolah. Yang lebih mirisnya lagi, salah satu bangunan kelas, atap bocor, plafon banyak yang jebol. Bahkan kurangnya meja dan kursi untuk siswa membuat kegiatan belajar dilakukan dengan duduk di lantai, beralaskan terpal. Tanggapan dari Anda, selaku Komisi 4, seperti apa? Silahkan, Ketua. Pertama, kita atas nama Komisi 4 DPRD Kabupaten Garut mendorong Dinas Pendidikan untuk melakukan langkah-langkah ke depan dalam rangka untuk memberikan tingkat kenyamanan terhadap para peserta didik. Karena salah satunya berdasarkan informasi juga kalaupun tidak musim hujan, di lokasi tersebut ada rembesan air yang masuk ke ruang kelas. Nah, sehingga ke depan Dinas Pendidikan tidak hanya juga memperhatikan dalam infrastruktur ruang kelas saja, tetapi juga melihat kondisi-kondisi di lingkungan kelas tersebut, sehingga rembesan air yang selama ini juga masuk berdasarkan informasi dari pihak lapangan ke setiap ruang kelas itu tidak terjadi lagi, sehingga ruang kelas yang ada dapat difungsikan. Mendikbud mengeluarkan kebijakan mengenai dana bantuan operasional sekolah BOS 2020. Kebijakan itu kemudian diikuti dengan dikeluarkannya Permendikbud nomor 8 tahun 2020 tentang petunjuk teknis BOS reguler. Salah satunya mengenai pembiayaan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Artinya, sekolah bisa membeli kursi dan meja untuk siswa dari dana BOS. Tapi kenapa ini tidak dilakukan oleh pihak sekolah? Tanggapannya dari Anda, Ketua. Silakan, Ketua. Saya kira kalau persoalan apakah sekolah belum atau tidak mau, saya tidak bisa memberikan jawaban yang pasti, karena kan kita juga harus melakukan cross check ke lapangan. Dan insya Allah juga secepatnya Komisi 4 akan melakukan cross check secara langsung ke lapangan apa yang menjadi kendala, apakah pihak sekolah juga memiliki niatan baik untuk memberikan kenyamanan terhadap para peserta didik atau seperti apa. Saya kira ketika kekurangan di satu kelas, di satu ruang kelas bagi kegiatan belajar mengajar bagi anak, saya kira kan juga sekolah mendapatkan berbagai bantuan, salah satunya dari bantuan operasional sekolah yang dapat difungsikan untuk salah satunya pengadaan kursi dan bangku, sehingga anak tidak belajar lagi di terpal seperti apa yang terjadi selama ini.
Pertanyaan penutup, Ketua. Mungkin ada yang ingin Anda sampaikan dari Komisi 4 DPRD Kabupaten Garut kepada pemangku kebijakan dan dinas terkait atas peristiwa ini. Ini terakhir. Silakan, Ketua. Komisi 4 DPRD Kabupaten Garut, kita telah memberikan informasi dan juga sekaligus menyarankan terhadap para pemangku kebijakan, terutama Dinas Pendidikan, untuk segera melakukan cross-check dan memanggil pemangku kebijakan pendidikan di tingkat kecamatan. Salah satunya kepala sekolah dan Korwil untuk menindaklanjuti jalannya pendidikan di sekolah tersebut, yaitu di sekolah Cinta Karya 3, sehingga ke depan tidak terjadi lagi anak belajar di tenda. Pada saat ini sudah terkoordinasi antara seluruh pihak para pemilik kebijakan di Kabupaten Garut.